babu zammi zil wajhaini, ay hadza babu zammi zil wajhaini. Ini bab tercela orang yang mempunyai dua muka. Tercela orang yang mempunyai dua wajah, atau istilah orang sekarang bermuka dua. Orang yang bermuka dua itu tercela. Kedua jar muhapus satu aja. Nah, makanya kita dipahami apa yang dimaksud zil wajah ini, orang yang muka dua, bermuka dua. Qala Allah Ta'ala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yastakhfuna minan nas, mereka itu meremehkan, mereka itu meremehkan manusia. Mereka bukan meremehkan, mereka itu bersembunyi dari manusia. Yastakhfuna minan nas, mereka itu bersembunyi dari manusia. Kenapa mati bersembunyi? Karena mencuntan, orang bercuntan, mencuri, bersembunyilah, bersembunyi. Orang berzina, bersembunyilah, bersembunyi. Orang yang berbuat maksiat yang lain-lainnya, bersembunyi enggak? Manusia ini punya karakter melakukan sebuah maksiat, kejahatan dan yang lain-lainnya adalah sembunyi-sembunyi dari manusia. Namun wala yastakhfuna minallah, mereka tidak malu lawan Allah. Wala yastakhfuna didabit, wala yastakhfuna, dan mereka tidak malu minallahi, kepada terhadap Allah. Aneh loh, manusia ini aneh. Ketika berbuat jahat, ketika berbuat buruk, malu kelihatan manusia, sehingga mereka melakukannya sembunyi-sembunyi, terang sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan. Orang korupsi, gelap-gelapan. Orang ruguk, sembunyi-sembunyi. Korupsi, sembunyi-sembunyi. Wala yastakhfuna minallah, mereka tidak malu terhadap Allah. Padahal Allah tidak bisa disembunyikan, Allah tidak bisa ditutupi. Dimanapun mereka bersembunyi, walau berada di kegelapan yang sangat gelap, di malam yang gelap, tetap aja Allah Ta'ala melihat, tetap aja Allah Ta'ala tahu. Loh, kenapa mereka tidak malu kepada Allah, hanya malu kepada manusia? Beginilah karakternya orang munafik. Ya, karakternya orang munafik itu adalah dua wajah. Dia punya wajah kepada Allah, punya wajah kepada manusia. Kepada wajah kepada manusia dia tutupi yang kada baiknya, kepada Allah dia tidak malu. Inilah sifat manusia. Manusia kita sekarang ini ketujuh minta nilai, minta pandang, minta lihat, minta perhatikan oleh manusia yang lain. Padahal apa? Manusia ini cuma bisanya memuji, bisanya mencela, bisanya memaki, bisanya cuma mengomentari. Dari 10 orang manusia yang kita temui, hanya beberapa orang yang mau membantu kita,
yang memperhatikan kita, yang menyayangi kita, yang ada cuma hanya dia bisa melihat, menyambat, mengomentari dan sebagainya. Kita garip mendilanginya, kita susah sakit amun dibantunya dan sebagainya. Kan begitu. Terus kenapa kita selalu minta lihat manusia, selalu minta pandang manusia, selalu minta perhatikan manusia, selalu minta puji manusia, selalu minta komentari baik dari manusia, sementara kita kada peduli dengan pandangan Allah, penglihatan Allah. Kenapa? Kok kenapa kamu berwajah dua, tidak berwajah satu? Kalau orang yang beriman cuma berwajah satu, berhadapan Allah begini, berhadapan manusia begini, di belakang Allah, di belakang manusia begini, gitu. Kalau bahasa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Mau dilihat orang, mau diperhatikan orang atau tidak, mau dipandang orang, mau dikomentari gilik oleh orang, nggak peduli. Coba kita perhatikan kehidupan manusia. Kita ini cuma sedikit-sedikit ngalih jar kainnya disambat orang. Selalu yang kita perhatikan itu adalah komentar manusia. Allah kemana? Nah ini ayat. Yastakhfuna minallahi wala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka manusia ini suka berlindung, bertutup, bersembunyi dari manusia ketika berbuat jelek, ketika berbuat buruk. Namun di sisi lain mereka tidak malu kepada Allah. Padahal Allah lihat, padahal Allah tahu. Yalah, coba rasakan. Yalah, iya kan? Kita kayak itu kalau, iya kan? Nah ini karakter munafik, paham? Ini namanya zil wajhain. Ini namanya dua muka. Muka satu wajah kepada manusia, satu wajah kepada Allah. Mestinya sama. Ittaqullah haitsuma kunta fis sirri wal alan. Takwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, baik di ketika orang banyak atau di ketika di kesunyian, sama. Nah, wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Loh kenapa kalian tidak malu kepada Allah, hanya malu komentar manusia, hanya malu pandangan manusia, padahal Allah selalu mengetahuimu, padahal Allah selalu melihatmu, padahal Allah selalu mengintaimu dan seterusnya. Dan lagi padahal Allah selama ini menolongmu, memberimu, menjagamu. Sedangkan manusia yang kamu takuti komentarnya, kapan dia menolongmu, kapan dia memberimu, ya aneh kan? Ini kita nih pengajian kayak umpamanya dikomentari orang macam-macam, peduli amat. Mau mengomentari apa? Iya kan, komentari aja, mau komentar apa? Kada jadi masalah. Tapi ini mau urus memberi pahala kan lawan kita, memberi makan kita, ada atau kita kan butuh komentarnya.
Kita kada butuh komentar pujiannya, kita kada butuh ini dan itu, kada, terserah ini aja. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jika dia berkomentar baik, akibat baik untuk dia. Jika dia berkomentar buruk, jelek, dia juga yang nanggung. Kita nggak apa-apa, nggak ngaruh. Karena rumus hidup ya begitulah. Kalau bahasa orang sekarang, rumus hidup itu kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Buat apa peduli dengan komentar orang? Yang penting aku jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau kita hidup ini hanya membujurakan komentar orang lain, kada pernah bujur. Paham gak? Kita nih, kalau kita ini hidup hanya supaya benar dalam komentar orang, dalam pandangan orang, dalam pandiran orang, selamanya kita kada akan pernah bisa. Kenapa? Sudah ada contohnya lah. Sudah contoh. Masih ingat? Rahmat. Kisah Luqmanul Hakim. Ingat? Tahuan cerita Luqmanul Hakim bersama anaknya. Luqmanul Hakim ingin memberitahu kepada anaknya bagaimana hidup ini, bagaimana manusia dalam kehidupan, lalu bagaimana kita menyikapinya. Sudah? Pan tahu? Beritahu? Belum? Min tahu? Belum tahu? Ya sudah, kita kisahkan. Suatu hari Luqmanul Hakim nang di Quran tuh. Iz qala Luqmanu li ibni ya bunayya la tusyrik billah. Kan ada di Quran Luqmanul Hakim. Makanya ada surahnya surah Luqman. Orangnya halus, heran, tapi cerdas, pintar, bijaksana. Makanya digelar Al-Hakim, ngarannya Luqman. Al-Hakim itu gelar, maknanya sangat bijaksana. Lalu Luqmanul Hakim ingin memberikan pelajaran yang penting terhadap anaknya, bagaimana tentang kehidupan ini dan bagaimana menyikapinya. Apa? Diambillah seekor apa? Keledai. Tahu keledai? Apa? Bahasa kitab apa? Apa ya? Himar. Bahasa kitab himar, bahasa kita keledai. Sampai sekarang aku belum pernah melihat keledai lawan yang asli sampai sekarang, karena di Borobay kan ada keledai yang banyak di India, di tanah Arab. Kan pernah melihat keledai? Kedelai aku suka melihat kedelai kacang. Ini keledai. Apa itu keledai? Binatang yang agak lebih besar daripada kambing. Biasanya di India, di tanah Arab itu dikendarai, ditunggang sambil membawa barang. Tapi yang menunggang seekong aja. Seekong aja bawa barang. Kita kuda, kegantian kuda benar. Nah, ikam ada keledai, ya kayak itu ikam ke pondok keledai kan. Hampir bisa lah. Nah, lalu keledai ini ujar Luqmanul Hakim lawan anak, kita berjalanan yuk. Kita biar melihat keadaan kehidupan manusia. Enggih, kayak panak ini kita tunggang berdua ini bahaya. Maka keledai ini bukan milik siapa-siapa, milik kita sendiri, milik Luqmanul Hakim. Kada minjam, kada nyewa, kada apa. Maka ditungganglah keledai yang kecil ini orang berdua. Kayak kambing ditunggang berdua tepat anaknya.
apalagi nang gendut membuat ikhwan lawan bah Cikimoy mana orang yang gimoy buat berdua nah omma atau para anak keledai kadi jauh tapi kayak belum sampai 100 meter ada yang mau ucap udah ujar orang bungonya bang hanya lo sama orang dah padahal keledai ada ampun orang juga ada bakal kejar keledai halus sih semang berdua hanya sama orang bungoy nak dengar lah orang memandiri ini baik kenapa kita disambut orang bungol bang habis kayak apa kita bujurakan supaya jangan disambut orang bungol iya lah dibujurakan kayak apa bah kayak itu aja dulu abah yang di atas ikam di bawah enggak ayo berjalanlah jadi si anak ini mengikuti talinya mengikuti tali keledai Luqmanul Hakim bertunggang di atas berjalan jalan setengah kilo sampai orang mau orang Tuhan apa itu orang Tuhan bautak di mana tapi pindaran seorang bertunggang anak yang disuruh berjalan purunnya pang yalah purunnya tiga amat untung tiga ada uji orang Jakarta tiga amat tiganya pang kepada anak ujar Luqmanul Hakim mendengarlah orang berucap inggih baik ada orang salah kita salah aja abah disambut orang tiga purun banget kemana mah andak detak terus kayak apa sudah kita bujurakan apa ujur orang mbah kayak lagi kita berdua salah pian yang menunggang ulun mengikuti talinya salah kayak itu Abah pulang di bawah. Abah pulang di bawah. Bapak ulun lah, aikam di atas. Betonggang, tinggi ayo. Tonggang ayo nang kuitan mengikuti tali. Nang anak di atas himar, di atas keledai berjalan. Kada sampai setengah hafal. Banyak banget nang gerundung. Ma ujur orang ya Allah ya Karim. Anak pada tahu dibasakan itu nani ya kalau. Iya ada. Ummah ya Allah anak durhaka. Ujar orang Sumatera maling kundang. Nak dangal inggih. Ulun dipadahan orang anak durhaka. Tahu dibasa. Bah apa? Turun naik kami di situ kena sampai di orang lain. Dah turun. Maka ya Bapak kita bertunggang berdua salah. Pian di atas ulun di bawah salah. Ulun di atas pian di bawah salah. Maka ya Bapak lagi jangan diulang. Paulah. Nggih bae. Jalan lain sebelah kanan nang kuitan, sebelah kiri anak mengikuti talinya nih. Ada ya Allah ya Karim, ujar orang menbagun berjalan jua, menpagun berjalan jua, keledai kada ditunggang cakap ditinggal kemana berpikir. Bisi himar berjalan tapi kada ditunggang, berjalan ditinggal ke rumah. Nah, ujian ya pulang kita ini sampai orang kalau pintar pulang makanya ini iya Pak. Salah riba. Menurut orang itu salah kita ini salah. Salah. Terus kayak apa? Bang ya boleh kira menunggang kedua salah. Abah di atas salah. Ikam di atas salah. Tadi ditunggang salah. Makanya boleh kira kita angkat. Nggih
Nah, itu angkat sebelah belakang apa kira nah jualan pas berdua barang gila gitu. Paham sampai nak itulah kehidupan dunia. Paham? Hidup di dunia ini nang kaya apapun kita kada akan pernah sunyi daripada komentar manusia. Bila kada hendak dikomentari orang mati. Bila ini hidup aja dikomentari orang, bangga yang apa dikomentari orang, itulah hidup. Jadi nak kada kawa hidup ini, lamun hendak membujurakan pandir orang kada kawa. Kayaknya di sini bujur, di situ salah. Di sini dibujurakan, di sini salah. Selamanya kada mau bujur. Terus, coba kalau lebih kita, pun orang kada, anak kita tonggang berdua, kada dimampak. Selama kita kada salah, kada peduli. Anak kita tonggang berdua, keledainya kada, lain pun keledainya ayo. Pahamlah artinya. Hidup ini kita yang menjalani, orang yang mengomentari terserah orang aja mau mengomentari, jangan peduli. Yang penting kita berjalan dengan cara kita yang benar. Paham? Itu biar kita ini mengerti tentang kehidupan, kemudian mengerti bagaimana menyikapi kehidupan itu sendiri. Paham kalau sudah? Lah katakan kita hidup ini harus punya sikap, harus punya pendirian, jangan terombang-ambing oleh komentar orang. Kita nangis dikomentari orang kayak ini boleh ke rumah nangis orang lain nyambat, aduh, hei cinging nyepang. Hidup ini harus tegas, punya sikap, punya prinsip. Orang silahkan komentar nang kayak apakah ora urus, ujar orang Jawa ora urus, tahu urusannya. Ujar orang anu peduli adul bisa amat keranjakan dah. Habis wa huwa ma'ahum yubayyituna ma la yarda minal qawl, karena mereka itu yubayyituna menyembunyikan ma la yarda, apa yang tidak Allah ridai minal qawli dari ucapan. Manusia ini suka menyembunyikan yang salah, padahal Allah Ta'ala tahu aja. Wa kana Allahu bima ya'maluna, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua yang mereka lakukan muhitan, meliputi pengetahuan. Kada ada sedikit pun yang di luar pengetahuan Allah. Sekecil apapun Allah tahu. Habis al-ayatain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajidun nasa ma'adina khiyaruhum bil jahiliyati khiyaruhum bil islam iza faquhu, wa tajiduna khiyaran nas fi hadha sya'r ashadduhum lahu karahiyatan ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Ngerti aja.